Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 1F, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama Abdul Hamid dengan NIM 12050312122. Selanjutnya saya sendiri, Arya Yandi Pratama dengan NIM 12050313121. Selanjutnya Devi Halstari dengan NIM 12050320385. Dan yang terakhir, Rahmat Algani dengan NIM 12050316528. Dengan dosen pembimbing Ibu Nurmaini Dalungun TSkom MKes. Di sini, kami akan memecahkan suatu studi kasus di mana kasusnya ialah Beni akan membuka lembaga pendidikan pengembangan komputer yang setara dengan D1. Lembaga ini terdiri dari 3 peminatan, yaitu Teknik Informatika, Teknik Komputer, dan Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kasus ini, Beni akan menjadi pimpinan lembaga tersebut. Di sini, kami akan membantu Beni untuk membuat perencanaan apa saja yang perlu dibuatnya. Selain itu, kami juga akan membantunya dalam pembagian kerja yang diperlukan, dan pengarahan yang bagaimana yang perlu dilakukan Beni kepada karyawan, serta pengawasan seperti apa yang perlu dilakukan Beni terhadap anggotanya. Yang pertama, planning, perencanaan, visi. Mewujudkan lembaga pengembangan komputer dan Islami, berkompeten, dan mampu berdaya saing di kancah nasional dan internasional. Misi 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan komputer dengan mengedepankan moral dan etika, serta didukung oleh pengembangan sumber daya berkelanjutan. 2. Memberikan layanan lembaga pendidikan pengembangan komputer yang setara dengan D1 atau Diploma 1. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan teknologi komputer untuk memecahkan berbagai persoalan masyarakat. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang komputer, kompeten, dan handal di bidang studinya, berjiwa entrepreneur, santun dan berbudi luhur, memiliki komitmen untuk memajukan bangsa dan negara, serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghasilkan karya dan produk di bidang teknik informatika, teknik komputer, dan rekayasa perangkat lunak yang inovatif dan berkualitas dengan mengedepankan moral dan etika, serta didukung pengembangan sumber daya berkelanjutan. 3. Terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam rumpun keilmuan komputer di bidang nasional maupun internasional. Rencana atau strategi. 1. Target jangka pendek. A. Mensosialisasikan program lembaga pendidikan pengembangan komputer dengan pendekatan teknologi. B. Mengidentifikasi sasaran dan evaluasi kerja. C. Membuka pendaftaran bagi calon peserta didik LPPK atau Lembaga Pendidikan Pengembangan Komputer. D. Penyesuaian kurikulum. E. Melengkapi sarana dan prasarana LPPK di setiap jurusannya. Target jangka menengah. A. Mengadakan pembinaan kepada seluruh staf penyelenggara dan tenaga pendidik. B. Pembinaan dan pembelajaran kepada peserta didik. C. Melakukan evaluasi belajar. D. Melakukan berbagai tes seperti tes kenaikan tingkat dan tes lainnya. E. Melakukan MOU dengan berbagai dunia usaha dan perusahaan. Target jangka panjang. A. Menambahkan program studi atau jurusan. B. Tindak lanjut kepada alumni yang telah bekerja, baik bekerja sebagai wirausaha maupun bekerja di perusahaan. C. Menjalin kemitraan dan mempererat hubungan dengan perusahaan di dalam bentuk komunikasi
dan kunjungan timbal balik antara pihak perusahaan dengan LPPK demi terbinanya kerjasama yang berkelanjutan dan kemajuan kursus. Pendanaan. Dalam rencana, sumber pemasukan dari LPPK ini ialah dari iuran SPP peserta didik dan wirausaha LPPK seperti jasa pembuatan website, pembuatan aplikasi, dan lain sebagainya. Selain itu, sumber dana LPPK dapat diperoleh dari bantuan pemerintah hingga swasta dan swadaya masyarakat. Pembahasan selanjutnya, pembagian kerja. Yang pertama, direktur memiliki tugas dan wewenang, yaitu yang pertama sebagai penanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Kedua, sebagai pimpinan tertinggi lembaga pendidikan dan pengembangan komputer. Ketiga, mengambil langkah, kebijakan, dan persetujuan atau strategis untuk perkembangan LPPK. Keempat, merancang program kerja. Kelima, mengatur dan mengawasi anggota. Ketujuh, merencanakan program kerja. Dan yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak. Pembagian yang kedua yaitu wakil direktur. Memiliki tugas dan wewenang yang pertama, membantu direktur dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, melaksanakan tugas direktur apabila direktur berhalangan. Ketiga, melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan. Pembagian kerja yang ketiga yaitu manajer operasional. Yang pertama yaitu merumuskan kebijakan umum dalam bidang kesekretariatan dan administrasi organisasi sebagai pusat komunikasi dan informasi. Kedua, bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat. Ketiga, mengarsipkan segala surat menyurat termasuk hasil evaluasi belajar. Keempat, membuat pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan awal hingga akhir. Dan yang terakhir, memeriksa surat menyurat sebelum disahkan. Selanjutnya, yang keempat yaitu manajer keuangan. Memiliki tugas dan wewenang yaitu yang pertama, bersama direktur menjalankan kebijakan terkait keuangan. Kedua, bertanggung jawab atas administrasi keuangan LPPK. Ketiga, melaporkan pemasukan dan pengeluaran kepada direktur. Dan yang terakhir, menyimpan dan mengelola keuangan lembaga. Pembagian kerja yang kelima, bagian pendidikan dan kesiswaan. Itu tugasnya menyusun dan mengembangkan kurikulum, membuat evaluasi pendidikan dan pelatihan, menyusun teknik pelaksanaan akademik, mengelola kegiatan penerimaan tenaga pendidik jika dibutuhkan, mengelola kegiatan registrasi mahasiswa baru, dan yang terakhir mengelola administrasi legalisasi akademik. Yang keenam, kepala sarana dan prasarana. Tugasnya mengelola segala fasilitas lembaga, melaporkan kepada pimpinan atas kelengkapan sarana dan prasarana. Yang ketiga, melakukan pembangunan dan perlengkapan sapras sesuai instruksi pimpinan. Yang ketujuh, kepala pemasaran dan humas memiliki tugas yaitu yang pertama, melakukan komunikasi dan promosi intensif kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan klarifikasi terkait kejadian di lembaga. Ketiga, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Keempat, melakukan komunikasi dengan para alumni. Dan yang terakhir, menyerap aspirasi dan memastikan dari luar. Pembagian kerja yang ke-8 yaitu pengajar. Memiliki tugas yang pertama, melaksanakan program pendidikan sesuai kurikulum yang ditetapkan. Kedua, melaksanakan bimbingan terhadap mahasiswa. Ketiga, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap mahasiswa. Keempat, menambah skill sesuai target lembaga. Dan yang terakhir, menyampaikan materi kepada mahasiswa. Pembagian kerja yang selanjutnya yaitu administrasi. Posisi ini sejajar dengan tenaga pendidik. Dikatakan sejajar dengan tenaga pendidik karena admin dianggap sebagai garda utama pada lembaga ini. Admin bekerja dari pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat. Sehingga bagian admin sendiri memiliki 2 sesi. Tiap sesi dijaga admin yang berbeda. Sesi pertama bekerja dari pagi hingga siang.
Sedangkan sesi kedua bekerja dari sesi siang hingga malam. Tugas seorang admin di sesi pertama meliputi input pembukuan lembaga offline dan online, input pengeluaran manajemen lembaga, input data mahasiswa lembaga, cek riwayat administrasi, input pembayaran, menyiapkan printout kartu pengajar, membuat surat hasil belajar mahasiswa, mengecek ketersediaan modul, printout price-list lembaga, cek dan printout ketersediaan soal-soal placement tes beserta lembar jawabannya, cek ketersediaan perlengkapan kantor yang sudah habis. Sedangkan tugas admin pada sesi kedua meliputi input fee pengajar, input pengeluaran manajemen lembaga, input data mahasiswa, membuat sertifikat hasil belajar mahasiswa, mengecek kelengkapan laporan kompetensi mahasiswa dan printout, membalas pertanyaan di email dan web sesuai sesi, printout price-list dan daftar hadir mahasiswa, mempersiapkan pendaftaran mahasiswa lembaga dan mendaftarkannya, dan yang terakhir yaitu mengecek ketersediaan modul. Pembagian kerja yang ke-10, staff. Staff ini bekerja sesuai job description yang tercatat. Semua staf memiliki kewajiban yang harus mereka laksanakan sesuai dengan standar operasional pelaksanaan. Staf di lembaga ini dibagi menjadi dua, yaitu staf kebersihan dan staf perlengkapan. Adapun tugas utama dari staf kebersihan adalah memastikan seluruh ruangan di lembaga ini selalu bersih, rapi, dan wangi. Sedangkan tugas utama dari staf perlengkapan adalah memastikan seluruh peralatan di lembaga ini bisa dipakai dan mengontrol seluruh peralatan seperti printer, komputer, AC, kipas angin, lampu, dan lain sebagainya, agar tidak rusak. Dan jika ada yang rusak, maka staf inilah yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Teknik pengarahan yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah pemberian arahan kepada semua karyawan tanpa terkecuali agar mengerjakan tugas yang sesuai dengan posisi yang didudukinya. Contohnya, Benny memberikan arahan kepada semua karyawan seperti direktur, manajer, administrator, pengajar, staf, dan karyawan lain agar mengerjakan tugas yang sesuai dengan posisi yang didudukinya. Contoh yang kedua, Benny memberi petunjuk kepada anggotanya mengenai tugas yang harus dilaksanakan sesuai bagiannya masing-masing. Teknik pengarahan yang kedua yaitu perintah. Perintah terbagi atas 6 bagian. Bagian yang pertama yaitu perintah umum. Perintah umum adalah perintah yang memiliki sifat yang luas. Contohnya, Benny sebagai direktur memerintahkan kepada semua karyawan agar bersikap aktif untuk mengerjakan tugasnya sebaik mungkin, agar lembaga yang dibangun ini dapat mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua yaitu perintah khusus, yaitu perintah yang bersifat lebih mendetail. Contohnya, para karyawan dituntut untuk bekerja sesuai standar operasional yang dibuat. Selanjutnya yaitu perintah lisan. Perintah lisan adalah perintah yang diberikan secara langsung oleh atasan ke bawahan. Contohnya, seorang pemimpin Benny harus bisa mempengaruhi dan menuntun anggotanya agar bisa memahami secara jelas dan dapat melaksanakan pekerjaan sesuai instruksi yang diberikan. Yang keempat yaitu perintah tertulis. Perintah tertulis berisi peraturan yang berlaku pada lembaga. Peraturan ini untuk semua warga lembaga ini mulai dari karyawan hingga mahasiswa. Contohnya, Benny memberikan peraturan secara tertulis yang berisi perintah berpakaian, jam operasional, dan lain sebagainya. Yang kelima ada perintah formal. Perintah formal berarti perintah yang diberikan kepada bawahan sesuai dengan tugas atau aktivitas yang telah ditetapkan dalam organisasi. Contohnya, Benny memberi petunjuk kepada anggotanya mengenai tugas yang harus dilaksanakan sesuai bagiannya masing-masing. Yang terakhir yaitu
perintah informal. Perintah informal lebih banyak mengandung saran atau dapat pula berupa bujukan dan ajakan. Contohnya, seorang pimpinan, Benny harus bisa membuat anggotanya memiliki motivasi yang berlebih untuk menjalankan perintah yang telah direncanakan. Bahkan jikalau bisa, Benny harus membaur dan menyediakan reward bagi karyawan yang berprestasi, memotivasi anggotanya yang menjalankan tugas. Teknik pengarahan yang ketiga yaitu delegasi wewenang. Pendelegasian wewenang bersifat lebih umum jika dibandingkan dengan pemberian perintah. Dalam pendelegasian wewenang ini, pemimpin melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahan. Kesulitan-kesulitan akan muncul bila mana tugas-tugas yang akan diberikan kepada bawahan itu tidak jelas. Misalnya kesulitan-kesulitan dalam menafsirkan wewenang. Contohnya, karena Benny sebagai pimpinan jarang berkomunikasi secara langsung dengan mahasiswa, Benny memberikan wewenang kepada pengajar untuk mengatur dan mengawasi mahasiswa karena yang lebih sering bertemu dengan mahasiswa adalah pengajar. Dan terakhir yaitu pengawasan atau controlling. 1. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk satu langkah pembelajaran termasuk kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan pembelajaran, dan kegiatan belajar hasil belajar mahasiswa. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk proses pemantauan seperti dilakukan diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, wawancara, perekaman kegiatan belajar dan mengajar di kelas, dan juga lainnya. Dan contohnya, Benny bisa memantau kegiatan di dalam kelas, kegiatan di ruang dosen, dan kegiatan di kantin dengan memasang CCTV yang terhubung ke ruang Benny. Jadi, Benny tidak harus langsung memantau ke dalam ruangan tersebut. Yang kedua, supervisi. Supervisi juga dilakukan untuk proses apa saja yang menjadi fokus supervisi, yaitu perencanaan yang dibuat tenaga pendidik, pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan pemanasan hasil belajar. Supervisi dilakukan melalui berbagai cara seperti melalui diskusi, konsultasi, hingga pelatihan. Contohnya, Benny harus mengawasi sekaligus membimbing orang-orang yang berada di bawahnya agar mampu bekerja sesuai dengan standar yang diatur Lembaga Pendidikan Pengembangan Komputer ini. Yang ketiga yaitu pelaporan. Pelaporan menghasilkan hasil dari kegiatan pemantauan, supervisi, hingga evaluasi proses pembelajaran. Contoh dalam kasus ini yaitu Benny menerima laporan yang berisi tentang pemantauan dan supervisi untuk pengembangan keprofesionalan berkelanjutan para tenaga pendidik, dan Benny memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik yang telah memenuhi atau memaksimalkan proses pembelajaran yang mencapai standar minimal yang ditentukan. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan dalam video proyek kami. Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.